Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarmuji, Ketua Umum Alumni Universitas Jember, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Saya lulusan Universitas Jember, Fakultas Ekonomi, masuk angkatan tahun 92. Saya saat ini menjadi anggota DPR RI Komisi 11, membidangi keuangan, perbankan, perencanaan, pembangunan. Dunia mahasiswa adalah dunia yang sangat mengagumkan. Mahasiswa adalah kelompok elit bangsa ini. Karena itu dituntut peran dan tanggung jawabnya yang lebih. Karena posisinya teramat penting bagi perjalanan sebuah bangsa. Perubahan bangsa ini, pembaharuan bangsa ini diawali dari anak-anak muda yang berstatus mahasiswa. Coba kita tengok tahun 1908, kita tengok tahun 66, bahkan sampai terakhir tahun 98, semuanya dimotori oleh anak-anak mahasiswa. Sebagai elit bangsa ini, mahasiswa dituntut tanggung jawab yang lebih dibandingkan kelompok sosial yang lain, baik bagi perjalanan bangsa saat ini maupun bagi perjalanan bangsa di masa yang akan datang. Mahasiswa adalah satu kelompok yang akan mewarisi tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Karena itu, menjadi mahasiswa harus berusaha lebih dari yang lainnya. Jangan sampai pada saat menjadi mahasiswa tidak dimanfaatkan dengan baik. Berbagai aktivitas sosial maupun aktivitas kemahasiswaan harus diikuti, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan persiapan memperoleh estafet kepemimpinan. Yang harus dilakukan oleh mahasiswa selain juga berkuliah, mencari ilmu yang benar, menjadi mahasiswa yang baik menempuh kuliah di dunia kependidikan adalah mengasah kemampuan, memiliki soft skill, memiliki kemampuan problem solving, memiliki kemampuan kepemimpinan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga pada saatnya dia siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan. Ada yang disebut hard skill, yaitu ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para dosen di kampus sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Misalkan kalau fakultas ekonomi diajarkan tentang penganggaran, diajarkan tentang manajemen, ilmu manajemen, atau diajarkan tentang ilmu ekonomi makro, ilmu ekonomi mikro. Tetapi ada yang harus dipelajari juga yang saya sebut sebagai soft skill. Soft skill itu lebih banyak dihasilkan dari interaksi melalui proses antar anak manusia, interaksi dalam sebuah organisasi, pembelajaran sosial, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, senyampang masih sebagai mahasiswa, Anda harus aktif, Anda harus menjalani pengalaman-pengalaman di luar yang dipelajari secara fakultatif di fakultas masing-masing. Mahasiswa memang harus kritis, bukan hanya boleh tetapi harus. Kenapa harus kritis? Karena mahasiswa harus berlatih merumuskan pemecahan suatu masalah. Untuk bisa menjadi problem solver, tentu kita harus berlatih untuk menemukan masalahnya itu seperti apa. Menemukan masalah adalah bagian dari kritisisme. Menemukan masalah adalah bagian dari usaha untuk memecahkan masalah itu sendiri. Adalah ketidakmungkinan kalau kita berbicara tentang solusi, sementara kita tidak bisa merumuskan apa masalah sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita gagal merumuskan apa masalah sebenarnya, jawaban atas masalah
itu bisa lebih berbahaya daripada masalahnya sendiri. Kenapa? Karena kita gagal mendiagnosis suatu masalah. Kritisisme adalah proses melatih kita untuk merumuskan masalah sekaligus untuk memecahkan masalah itu sendiri. Kritisisme terhadap bangsa adalah bagaimana kita mencari apa masalah sebenarnya dan mencari solusi atas persoalan tersebut. Mahasiswa saat ini tentu berbeda dengan generasi sebelumnya. Di era teknologi ini, di era yang borderless sekarang ini, semua bangsa terhubung seperti menjadi satu komunitas. Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa bukan hanya tantangan yang berasal dari dalam negeri. Kalau kita mengatakan dunia kerja, maka pesaingnya saat ini bukan hanya dari kampus-kampus dalam negeri, tetapi juga dari kampus-kampus luar negeri. Arus manusia tidak akan bisa dicegah lagi. Arus manusia yang datang dari berbagai bangsa, kemudian bersaing satu dengan yang lainnya, tidak mungkin bisa dibendung dalam era teknologi sekarang. Di era teknologi sekarang juga pergeseran makna kerja itu sudah jauh sekali. Dulu yang disebut kerja adalah mereka yang ngantor mulai jam 8 pagi pulang jam 5 sore. Tetapi hari-hari ini proses untuk bisa mendapatkan uang, proses untuk mencari nafkah itu bisa dilakukan dari mana saja. Kemampuan mahasiswa Indonesia untuk beradaptasi dengan lingkungan strategisnya, dengan perubahan informasi dan teknologi adalah jawaban tentang bagaimana mereka bisa bersaing di masa yang akan datang. Adik-adik mahasiswa harus punya kemampuan adaptasi yang lebih saat ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tentu apa yang disebut dengan kiat sukses hari ini berbeda dengan kiat sukses yang dialami oleh generasi sebelumnya. Sukses adalah kalau kita bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. Anda mungkin bisa menjadi apa saja, bisa menjadi pengacara, bisa menjadi politisi, bahkan bisa menjadi guru ngaji, menjadi guru, menjadi dosen. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kontribusi Anda terhadap diri sendiri dan kontribusi Anda terhadap orang lain. Dan ini membutuhkan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa untuk bisa mencapainya. Ada satu nasihat senior saya yang luar biasa yang saat ini pun masih saya kenang. Untuk sukses, Anda harus membayar dengan harga yang mahal. Tapi tidak sukses, harus Anda bayar dengan harga yang jauh lebih mahal. Itu artinya kita membutuhkan pengorbanan terhadap masa santai kita, waktu senggang kita untuk berlatih, belajar, dan bekerja keras untuk mempersiapkan diri Anda bagi kemanfaatan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.